Seperti ini gambaran ekonomi Indonesia tahun 2050. Ketahanan ekonomi dan masa depan ekonomi pasti sangat dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia kan teman-teman? Apakah nanti bisa menjadi negara maju, ekonominya bertumbuh, mensejahterakan masyarakat atau tidak? Perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional asal Amerika, Goldman Sachs, memperkirakan pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi dunia pada 2050 hingga 2075. Negara maju tidak lagi menjadi epicentrum pertumbuhan. Negara berkembang pun diyakini menggantikan negara-negara kaya. Bahkan, Goldman Sachs meramal Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada tahun 2050. Tepat di bawah Cina, Amerika Serikat, dan India yang menempati posisi 3 teratas. Posisi Indonesia ini bertahan hingga 2075. Hanya India yang maju menjadi ekonomi terbesar kedua, menggantikan posisi Amerika Serikat. Adapun Goldman Sachs tidak menjelaskan secara langsung posisi Indonesia yang maju di antara 5 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2050 sampai tahun 2075. Padahal pada periode tahun 2022 ini, Indonesia sama sekali tidak masuk 15 besar negara di daftar Goldman. Laporan Goldman hanya mengindikasikan bahwa pergerakan peringkat ekonomi ini dipengaruhi oleh kondisi demografi. Pasalnya, pada periode 2050 sampai 2075, dunia akan mengalami perlambatan akibat kondisi demografi penduduk yang menurun. Goldman yakin negara-negara yang saat ini berada dalam tekanan ekonomi dan utang dapat bersinar pada tahun 2075. Bagaimana ya kalau dari pendapat pemerintah Indonesia ya teman-teman? Sementara itu, proyeksi ini sesuai dengan perkiraan bonus demografi di tanah air yang digadang-gadang akan membawa Indonesia menjadi negara maju. Presiden Joko Widodo memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada tahun 2045. Adapun saat itu Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Nah, baru-baru ini juga teman-teman ada pendapat dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan ekonomi dunia diprediksi bakal cerah pada tahun 2050 mendatang. Ibu Retno tersebut menyampaikan bahwa prediksi tahun 2050 ekonomi akan meningkat 2 kali lipat dari 105 triliun US dollar untuk saat ini menjadi 228 US dollar di tahun 2050. Kita akan berjajar dengan para pengemuka ekonomi dunia nih teman-teman. Kita akan bersanding bersama pendominasi ekonomi yaitu China, Amerika, dan India termasuk Indonesia. Untuk pemain-pemain ekonomi utama lainnya seperti Jepang, Brazil, Rusia, dan Uni Eropa diperkirakan akan masih bertahan. Akan terjadi pergeseran konsentrasi kekuatan posisi Amerika Serikat dan Uni Eropa kemungkinan cenderung menurun. Kebangkitan Asia akan semakin tidak terbendung. Dan kalau dilihat dari tingkat GDP atau Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, GDP tersebut diproyeksikan meningkat 10 kali dari 17 triliun US dollar pada tahun 2010 menjadi 174 triliun US dollar pada 2050. Kenaikan GDP di Asia juga ditopang oleh 7 negara ya teman-teman seperti Cina, India, Jepang, Korea, Thailand, dan Malaysia. Dan tidak hanya itu ya teman-teman, 60% GDP dunia berasal dari emerging economies, salah satunya termasuk Indonesia. Emerging economies ini artinya adalah negara dengan tingkat pendapatan per kapita rendah menuju ke level yang menengah. Apakah memang benar Indonesia ini bisa setara dengan para penguasa ekonomi dunia?
Seperti yang saya bilang di awal tadi, perlu diingat ya teman-teman, prediksi ini tidak akan berhasil kita capai kalau kita tidak bekerja keras. Tentu kita harus bekerja dengan keras untuk mengejar prediksi yang menjadi cita-cita kita bersama. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mewaspadai 5 resiko yang kerap sekali menghantui ekonomi Indonesia adalah jalan kita juga dalam menuju cita-cita di tahun 2050. Yang pertama, harga-harga barang impor akan lebih mahal, khususnya pangan, dan sebabkan resiko import inflation. Hal ini beresiko membuat pelaku usaha tidak punya cara lain kecuali meneruskan biaya impor ke konsumen. Resiko kedua yaitu terjadinya arus modal yang keluar karena pelemahan rupiah yang menunjukkan adanya resiko dalam negeri Indonesia. Makanya para investor akan melakukan mitigasi atau pencegahan risiko dengan beralih ke aset lain. Yang ketiga, jumlah masyarakat miskin akan bertambah karena pelemahan kurs, berarti naiknya beragam harga kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pangan mulai dari beras, bawang putih, gula, ketergantungan impornya tinggi dan sensitif terhadap pelemahan rupiah. Yang keempat, menyempitnya lapangan kerja terutama di sektor industri yang bahan bakunya impor dominan. Hal ini berpotensi mendorong industri menurunkan kapasitas produksinya untuk hindari selisih kurs dari impor mesin dan bahan baku. Terakhir, jumlah utang luar negeri akan bertambah, sementara tidak semua pelaku usaha melakukan hedging. Bima menyarankan Bank Indonesia perlu dorong DHE yang masuk lebih banyak ke perbankan domestik. Makanya perlunya peningkatan komunikasi dengan eksportir agar falas yang disimpan lebih banyak. Kalau dari sisi masyarakat bagaimana ya teman-teman? Menurut saya kita sangat bisa membantu mensukseskan cita-cita Indonesia untuk setara dengan para negara maju saat ini. Disclaimer dari saya, kita bisa melakukan yang pertama, kita harus berpikir growth mindset. Jangan berpikir fixed mindset atau kolot, agar kita bisa dan mudah menerima hal-hal baru, mudah diajak maju, dan yang terpenting adalah mudah beradaptasi terhadap perubahan apapun, seperti ekonomi, digital, atau bahkan geografi. Seperti kemarin perubahan TikTok Shop yang terpisah dengan e-commerce. Kalau kita berpikir kolot, kita tentu akan ketinggalan terhadap perubahan yang terus saja terjadi. Yang kedua, jelas kita harus cinta terhadap produk Indonesia. Dengan teman-teman mencintai produk buatan negeri sendiri, berarti teman-teman telah peduli terhadap usaha UMKM yang ada di Indonesia, menjadi penyumbang terhadap tercapainya cita-cita Indonesia. Yang ketiga, jadilah generasi muda yang berkualitas tinggi. Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Society 5.0. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan berkontribusi senilai 4.434 triliun rupiah kepada PDB Indonesia di tahun 2030 atau setara dengan 16% dari PDB. Peluang besar ekonomi digital Indonesia ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Semakin berkualitas, maka tahun 2050 cita-cita Indonesia setara dengan negara maju saat ini akan semakin bisa diraih. Kalau menurut teman-teman, apalagi nih yang dapat dilakukan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk membantu meraih cita-cita bangsa ini? Coba deh untuk like, komen, dan subscribe, dan share video ini. Tanyakan kepada teman-teman kalian, sebaiknya kita harus berlaku apa sih teman-teman? Oh ya teman-teman, apabila butuh konsultasi tentang keuangan pribadi, keuangan bisnis, keuangan yayasan, bisa kunjungi website dan kontak kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam sehat dan salam growth mindset.